Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast Kata Loka, ruang obrolan santai seputar dunia kepenulisan, buku, dan cerita-cerita yang menghidupkan. Pastinya masih bersama saya, Ayu Nosa. Oke, di episode kali ini teman-teman, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting sekaligus menantang. Apa itu? Yaitu menghidupkan lagi budaya menulis dan membaca di Indonesia. Bersama narasumber kita hari ini, kita sapa dulu. Halo Kak Robi. Halo semuanya, terima kasih udah diundang dalam acara Oke, podcast Pustaka. oke. Kak Robi ini teman-teman seorang penulis sekaligus pegiat literasi. Kita akan mengupas bagaimana literasi bukan sekedar aktivitas membaca dan menulis saja, tapi sebuah budaya yang membentuk cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin merasa sudah lama gak baca buku atau ingin mulai menulis lagi, tapi bingung nih dari mana. Oke, tetap di sini, tetap di podcast ini. Siapa tahu teman-teman akan mendapatkan insight yang lebih. Oke, siapkan kopi atau teh teman-teman semua ya, karena obrolan kita akan mengalir sangat hangat dan penuh inspirasi. Oke, kita kenalan dulu nih narasumber kita. Kita sapa lagi. Halo Kak Robi, boleh dong memperkenalkan diri secara singkat nih kepada teman-teman pendengar. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Waalaikumsalam. sore, rekan-rekan dari Detak Pustaka dan masyarakat lainnya. Terima kasih sudah diundang ke acara podcastnya ya. Saya sebagai penulis eh, terus terang cukup terharu juga ya. Terima kasih. Sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Robi Zalmulana. Terus kemudian saya seorang pengajar ya, pengajar dosen salah satu perguruan tinggi di Tangerang Selatan di Banten ya. Kemudian saya juga salah satu pendiri klub menulis sebenarnya di kampus namanya Dialektika Club, itu khusus buat mahasiswa. Tujuannya untuk apa ya, mendoktrin mahasiswa supaya suka menulis ya, karena saya melihat mahasiswa zaman sekarang itu minim sekali menulis ya, malas sekali menulis, nggak tahu kenapa. Walaupun di kelas saya selalu suruh mereka untuk nulis, membaca ya, tapi tadi masih minim ya, seperti itu. Tapi klub dialektika mungkin ke depannya akan, mungkin di masyarakat juga akan seperti merekrut masyarakat lain ya. Jadi nggak hanya terpaku untuk mahasiswa saya, mungkin nanti di saat setahun dua tahun ke depan mungkin akan merekrut mahasiswa lain seperti itu atau masyarakat. Terus kemudian saya suka menulis dari tahun 2009, pertama kali saya lulus kuliah S1. Terus kemudian eh, sebelum saya menulis literasi novel ya, saya tuh nulisnya dulu di media online seperti di Blogspot misalnya, atau Medium, atau Wattpad, atau Kompasiana dan lain-lain seperti itu. Ya kira-kira seperti itu aja sih Mbak. Oke, kalau boleh tahu nih ke Kak Robi, karya yang pernah diterbitkan di Detak Pustaka itu apa aja sih? Oke, sebenarnya ada tiga karya ya. Dari yang pertama itu fiksi, fiksi buat anak muda untuk Gen Z, khususnya dari umur 9 sampai 20 tahunan ya. Terus kemudian kedua itu horor fiksi juga. Range usianya juga antara 9 tahun sampai 20 tahun. Terus kemudian yang terakhir itu romansa anak muda dari umur 9 sampai, romansa mungkin teenager ya, dari umur 15 mungkin sampai 20 tahunan. Seperti itu. Tujuannya tadi untuk men-trigger generasi muda khususnya Gen Z dan Alpha ya, supaya mereka punya rasa ingin menulis atau membaca ya, teredukasi, karena zaman sekarang itu budaya literasi kita sangat minim ya, kalah dengan negara lain, dan itu akan berpengaruh terhadap eh, kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Seperti itu sih saya rasa kira-kira. Oke, Kak. Menyinggung tentang bagaimana potret budaya menulis dan membaca yang ada di Indonesia, terus usaha-usaha dari Kak Robi, yaitu dimulai dengan komunitas-komunitas di, tempat Kak Robi mengajar, kayak gitu ya. Sebenarnya, kalau dari pengalaman Kak Robi sendiri nih, tantangan dalam menghidupkan kembali budaya literasi di Indonesia itu gimana sih, Kak? Tantangannya cukup berat ya. Yang pertama, tidak di wilayah semua Indonesia itu memiliki akses yang mudah terhadap perpustakaan ya, khususnya juga komputer, terus kemudian online, toko buku juga mirim sekali. Jadi itu harus, peran penting pemerintah juga harus andil ya di dalam pemerataan tentang literasi ya, karena literasi kan konteksnya luas sekali ya. Kita harus bisa menulis juga, terus kemudian juga membaca, terus kemudian kita bisa memahami, terus kemudian bisa mengkomunikasikan juga kepada masyarakat supaya tadi buat menjadi karya ya. Nah, itu kan prosesnya cukup panjang ya. Karena dengan
kita itu menulis, kita itu suka membaca, otomatis itu akan meningkatkan kualitas SDM ya. Seperti itu. Karena juga saya kan kebetulan juga dosen manajemen ya. SDM itu kan sebagai suatu yang concern ya ketika kita membangun sebuah negara ya, khususnya misalnya Indonesia, dengan membaca dan menulis itu kan suatu modal yang penting sekali ya ketika kita harus membangun sebuah bangsa dan negara seperti itu. Terus kemudian kurangnya teladan ya membaca di Indonesia itu juga kan kurang sekali ya. Kayak misalnya Betul. dalam konteks keluarga, keluarga dekat kita atau mungkin wilayah sekolah atau kampus itu kan tidak ada yang mencontohkan ya budaya membaca. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh kayak kurang ditanamkan gitu ya. Tanamkan budaya membaca ke mereka gitu. Mereka lebih suka scroll TikTok, scroll Instagram berjam-jam ya. Kemudian disuguhkan dengan konten-konten yang brain root seperti itu. Jadi itu yang membuat kita itu semakin ketinggalan gitu ya dalam konteks SDM ya. Jadi ini ngaruh sekali dari kita cuman literasi terus kemudian ya karena literasi itu penting makanya akhirnya merambah ke masalah sosial, budaya, politik dan ekonomi dan ini sangat berpengaruh sekali ya. Saya rasa sih seperti itu. Oke. Terus kemudian pengaruh gadget tadi ya, digitalisasi ini kan cepat berkembang. Nah, masyarakat itu sekarang udah mulai enggan membaca ya. Karena sekarang itu kalau misalnya kita lihat masyarakat itu lebih suka membaca hal-hal yang sifatnya sedikit-sedikit kayak reels ya, terus kemudian Instan. lebih suka ya reels, kemudian juga yang di Instagram, TikTok dan kayak gitu-gitu ya. Itu kan dia malas baca, dia maunya instan-instan aja tuh. Kalau misalnya ada tulisan Iya. panjang buku aja nggak ditulis kan, ya seperti itu. Makanya kalau saya nulis itu, ya mungkin data pustaka juga tahu ya kalau sekarang dibatasi. Kenapa sih dibatasi? Sebenarnya ada alasan sosiologinya juga ya, psikologisnya juga. Karena masyarakat zaman sekarang, khususnya anak muda, emang terlalu nggak suka emang membaca buku dengan waktu yang cukup lama kan. Mereka sukanya yang sebentar-sebentar. Apalagi mereka mudah terdistraksi ya terhadap tadi ada teknologi kan, kemudian jadi males baca gitu kan. Mendingan dia main Instagram aja atau TikTokan aja kan seperti itu ya. Terus kemudian pola ekonomi juga ya. Jadi sekarang itu kan kalau saya lihat mahasiswa saya itu banyak sekali yang kalau saya tanya, kamu punya buku apa di rumah? Hampir 90% anak zaman sekarang tuh nggak pernah beli buku. Nggak pernah beli buku. Bahkan kalau di kampus itu ya tadi, mereka searchingnya online, googling kan, ada AI, ya seperti itu. Jadi itu membuat buku-buku itu jadi semakin gak laku ya. Kayak sekarang di Tangerang Selatan aja banyak toko buku yang tutup ya. Apalagi brand-brand besar itu udah banyak yang tutup, udah bangkrut. Itu cukup miris sekali kan, seperti itu. Jadi dengan adanya Cetak Pustaka membuat podcast seperti ini, mudah-mudahan bisa menghidupkan kembali tuh budaya membaca ya di kalangan masyarakat luas, khususnya Gen Z dan Alpha, seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya kurikulum juga ngaruh juga ya. Iya, Ketika betul. ngomongin masalah membaca, otomatis kan ada andilnya dari pendidikan. Ya. Pendidikan itu harusnya mengajarkan kita untuk mencintai buku, ya, mencintai buku, ya, seperti itu. Jadi zaman sekarang gurunya juga kurang kreatif dalam membuat kurikulum yang berorientasi pada buku ya. Jadi orang-orang malas sekali hafalan. Contohnya seperti itu kan. Hafalan itu kan sebuah momok yang mengerikan ya. Iya, Mengerikan untuk anak muda zaman sekarang juga ya. Anak zaman dulu aja mengerikan apa zaman sekarang kan. Jadi mereka jadi nggak betul. kritis, jadi nggak kreatif gitu. Jadi mereka balik lagi maunya cepet, instan. Dan itu saya rasa sih jadi tantangan ya. Apakah Indonesia bisa menjadi negara yang memiliki budaya literasi yang cukup baik ya gitu. Jadi jangan sampai tertinggal dari negara tetangga tuh seperti Singapura dan Malaysia yang udah budaya literasinya tuh dari tahun 1970-an udah terjalin ya, udah terbangun seperti itu kira-kira. Oke. Menarik sekali ya Kak Robi, dari keresahan-keresahan yang apa ya, yang dirasakan oleh Kak Robi sendiri sampai membangun, apa ya, komunitas tersebut. Nah saya nih, penasaran nih, dari apa yang sudah dibangun oleh Kak Robi, mengenai komunitas yang dibangun sama Kak Robi ini, dalam apa ya, membentuk ekosistem literasinya itu gimana tuh Kak? Soalnya kan, pastinya anggotanya kan Gen Z kayak gitu kan? Benar Kak Ruby? Yap, oke. Iya. Itu Iya, gimana jadi tuh kalau untuk saya kan membentuk ekosistemnya itu? ya untuk saat ini kan masih ruang lingkupnya masih kecil ya, masih mahasiswa di kampus saya itu juga anggotanya masih kurang dari 10 ya, karena saya menawarkan mahasiswa yang lain udah ratusan ribuan mungkin mahasiswa ya, saya kelasnya ngajarnya banyak, cukup banyak juga.
Cuman ya mereka nggak tertarik. Kalau misalnya yang tertarik itu ya tadi saya edukasi, saya ajarin gimana cara nulis, cara bikin buku, novel apapun itu ya. Yang penting dia punya karya. Karena karya itu kan bisa menghidupi kebutuhannya dia ya di masa depan nanti seperti itu. Jadi manusia itu kan harus punya karya. Jadi karya itu nanti bisa menghasilkan uang ya seperti itu. Makanya di novel saya yang ketiga itu saya kerjasama sama mahasiswa tuh. Penulis pertamanya mahasiswa saya seperti itu. Jadi saya penulis kedua ya tadi mewadahi aja lah mereka untuk menulis. Tadi balik lagi supaya mereka tertrigger supaya untuk bisa menulis ya balik lagi ketika mereka udah punya rasa ingin menulis otomatis tadi budaya literasi itu akan semakin membaik lah. Setidaknya di lingkungan yang kecil ya konteksnya kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ini sudah menjadi besar atau meluas ya nanti kemungkinan akan masyarakat luas bisa saya ajak juga ya, tapi untuk saat ini sih masih belum, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk memulai kembali kebiasaan membaca dan menulis ke lingkup anggota komunitas aja dulu deh, Kak Robi, itu gimana tuh? Jadi sebenarnya dari hal-hal yang cukup ringan aja ya, kayak misalnya kamu suka baca buku apa sih gitu. Misalnya suka baca komik ya anak zaman sekarang ya, itu coba deh kamu bikin cerita satu lembar aja atau dua lembar cerita tentang apapun yang kamu suka. Cuma nanti kasih ke saya, nanti saya evaluasi seperti itu. Terus kemudian sering-sering baca buku seperti itu, buku apapun itu ya, karena nggak bisa langsung dikasih novel anak zaman sekarang, karena kan itu terlalu berat ya kalau di tempat saya ya, seperti itu. Jadi dari hal yang sepele, buku-buku yang sepele, terus kemudian mereka terbiasa. Terus kemudian coba dikasih waktu untuk membaca ya, setidaknya 15 menit, 30 menit sebelum tidur, atau misalnya ada waktu senggang, atau disuruh baca deh di kala mereka itu nggak ada tugas gitu ya. Terus kemudian tadi bikin tulisan kecil, catatan harian supaya dilatih untuk menulis. Yang paling simpel adalah menulis diary ya, diary. Iya, Jadi betul. coba kamu menulis diary setiap hari ya, setiap hari coba ditulis tuh apa yang terjadi di hari itu. Kemudian ketika udah sebulan atau udah setahun itu kan akan menjadi sebuah cerita sebenarnya. Ya, tinggal kita olah aja. Tinggal tokonya diganti sama orang lain misalnya seperti itu. Terus kemudian tadi balik lagi saya ikut komunitas juga kan. Jadi ketika mereka itu sudah ikut komunitas otomatis coba deh untuk bikin buku ya nanti akan saya coba bantu untuk menerbitin seperti itu. Terus kemudian cari juga Nah, penerbit-penerbit yang relevan misalnya atau penerbit-penerbit yang bisa menerbitkan bukunya seperti itu. Karena kan zaman sekarang juga kan susah ya nyari penerbit ya karena balik lagi penerbit-penerbit itu sekarang sudah mati karena kebanyakan mereka itu beralih ke online ya. Jadi penerbit-penerbit yang membukukan buku kan udah minim, nggak seperti zaman dulu tahun 90-an ya. Tahun awal 2000-an masih banyak. Terus sekarang kan udah mulai minim. Nah, itu jadi tantangan juga. Terus kemudian mendampingi mereka juga ketika mereka udah nulis, terus kemudian ini gimana nih ada revisian, ada evaluasi seperti apa tata cara penulisan bahasa dan lain-lain itu juga harus dikelola dengan baik ya seperti itu. Jadi supaya mereka juga menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terus kemudian menggunakan tergantung topik dari novelnya. Kalau topiknya remaja, otomatis kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin dekat dengan remaja ya, khususnya Gen Z atau Alpha mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya novelnya dewasa, mungkin bisa diubah lagi dengan kalimat-kalimat yang lebih mature dewasa. Seperti itu aja sih, kira-kira. oke Kak Robi. Dari apa ya, dari semangat Kak Robi mengenai budaya literasi ini, entah itu membaca atau menulis, satu pengen tahu, pastinya Kak Robi punya kenangan pertama tentang membaca dan menulis yang emang itu benar-benar membuat atau bahkan membekas di Kak Robi gitu. Mungkin waktu dulu pertama kali dikenalkan membaca dan menulis kayak itu. Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman pendengar podcast Katalog Kak Robi. Ya sebenarnya menulis itu kan emang jadi kebiasaan karena dulu waktu saya kuliah S1 itu sosial politik ya, jadi diharuskan sama dosen itu harus menulis mau nggak mau. Jadi saya emang harus menulis tugas, menulis jurnal pada saat waktu saya kuliah. Jadi hal tersebut itu yang mengubah saya, yang akhirnya menyukai menulis ya. Seperti itu ketika saya lulus pun juga saya akhirnya jadi menulis. Terus kemudian kalau ditanya kapan mulainya, mungkin di saat saya kuliah saya mengikuti kegiatan kampus ya, sama seperti tadi saya bikin komunitas itu dulu juga sama aja. Jadi saya ikut komunitas di kampus, dulu namanya Sketsa di kampus saya. Jadi saya itu dulu bikin majalah kampus, ya dapat dana dari kampus, kemudian suruh bikin majalah, majalahnya
ya macam-macam tentang kehidupan anak muda ya. Jadi ada macam-macam lah di tahun segitu. Sebenarnya saya menulis salah satu ceritanya misalnya atau bikin puisinya. Jadi di saat saya masuk ke majalah kampus tersebut, saya diasah untuk menulis mau nggak mau tuh seperti itu. Karena saya tujuannya dulu Oh, ya balik lagi ke skripsi ya. Ke skripsi kan momok mahasiswa S1 itu kan skripsi ya. Jadi kalau misalnya kita punya modal untuk menulis ya basicnya kita harus belajar nulis ya mau nggak mau ya untuk bisa membuat skripsi yang benar kan tujuannya biar cepat lulus tuh ya seperti itu. Jadi ya balik lagi harus seperti itu dan harus sering baca buku juga karena mungkin saya lahir di tahun 80-an ya. Terus kemudian saya dewasa di umur di tahun 90-an dan awal 2000-an itu yang masih banyak buku ya. Jadi zaman dulu tuh kalau sekolah harus beli buku, dosen juga kalau ngajar kita harus beli buku gitu, nggak seperti sekarang kan. Kalau sekarang kan semua sudah digital ya. Jadi anak zaman sekarang juga males tuh. Sekarang udah ada Google, udah AI. Kalau zaman dulu kan nggak kita mau nggak mau harus nyari buku kan harus merangkum dulu tuh beli buku satu. Sebenarnya intisari dari isi bukunya cuma sedikit. Cuman kita kan mau nggak mau harus beli bukunya ya. Jadi kita mau nggak mau harus baca tuh satu buku kan. Jadi mungkin itu tuh yang membuat saya akhirnya jadi ya suka menulis dan membaca juga ya seperti itu kira-kira. oke, Kak Robi. Eh, tadi kan juga sudah sempat disinggung ya, Kak Robi, mengenai apa digital, mengenai apa ya kemajuan teknologi yang ada di Indonesia ini. Nah, menurut Kak Robi sendiri nih, kehadiran teknologi ini kita masyarakat entah itu dari generasi milenial, Gen Z, ya literasi kita, Kak Robi. Sebenarnya teknologi itu nggak bisa dihindari ya kita pastinya harus memanfaatkan dengan bijak dan benar kayak misalnya ada AI itu kan digunakan aja untuk tujuan yang positif ya sebenarnya itu tujuannya untuk tools aja untuk membantu kita supaya kita lebih kreatif aja seperti itu justru sebenarnya budaya menulis itu lebih enakan zaman sekarang ya karena semua tuh udah bisa dilakukan dibandingkan zaman dulu cuman masalah di sini adalah masyarakat ya khususnya anak muda males ya males untuk memulai itu karena tadi balik lagi mereka lebih suka yang instan-instan ya seperti itu mereka suka yang sifatnya virtual mereka nggak suka membaca memegang buku tuh nggak suka gitu mereka lebih suka ya tadi scroll scroll handphone ya seperti itu jadi mungkin ya tadi peran pemerintah harus harus tegas ya harus kuat juga supaya mengedukasi masyarakat khususnya anak-anak sekolah dari SD SMP SMA supaya tadi peduli sama buku ya seperti itu makanya tadi saya bilang kurikulumnya harus dirombak lah seperti itu supaya masyarakat khususnya remaja itu bisa bisa balik lagi seperti zaman dulu waktu tahun 80 90-an ya ketika mereka harus mencari literasi itu dari buku bukan dari gadget ya gadget itu tadi balik lagi buat tools saja tools untuk menunjang seperti itu Oke. itu aja sih. Kalau, sebelum apa ya, masuk ke bagaimana kurikulum yang disediakan oleh pemerintahan kita atau bagaimana tenaga pendidik untuk mengajarkan bagaimana pentingnya, budaya literasi membaca dan menulis. Kalau menurut Kak Robi sendiri nih, dari pengalaman Kak Robi juga, peran penting keluarga atau lingkungan terdekat untuk membentuk kebiasaan membaca sejak dini Kak Robi. Karena itu kan juga dimulai dari bagaimana terbentuknya di keluarga masing-masing personal kan ya? Gimana tuh kalau menurut Kak Robi? Ya keluarga itu harus sebagai contoh ya karena pembentukan Iya. sistem sosial masyarakat itu awalnya dari keluarga kan sebenarnya baru sekolah terus kemudian teman bermain ya jadi keluarga itu harus mencontohkan gimana anaknya nggak suka baca kan kalau ibunya juga misalnya nggak suka baca jadi seperti itu jadi harus peran penting keluarga nih yang harus diedukasi juga makanya tadi saya bilang sekolah seharusnya mengajak ya ada seminar gitu-gitu sebelum masuk sekolah itu orang tuanya harus dipanggil tuh ya ada semacam meeting orang tua supaya diedukasi tentang kegiatan belajar mengajar atau misalnya kegiatan baca di kalangan keluarga seperti itu. Jadi supaya uh, orang tuanya nggak sibuk main handphone aja gitu kan.
Kalau misalnya orang tuanya masih sibuk handphone kan otomatis anaknya juga nggak mau belajar kan, nggak mau baca kan, itu hal yang paling simpel kan. Anak itu kan sebenarnya cuman copy paste saja ya, mengcopy orang tuanya kan, terus kemudian Iya, ya dia paste betul. ya seperti itu. Jadi kalau misalnya orang tuanya mencontohkan yang baik ya, dari membaca dan menulis otomatis anaknya otomatis akan meniru orang tuanya sih. Gitu. Seperti itu. Oke, oke teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrol nih tentang budaya literasi bersama Kak Robi, Nosa mau menginfokan sesuatu nih kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendengarkan dengan baik dan mendengarkan dengan seksama iklan berikut ini. Oke? Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke, halo teman-teman. Jadi itu ya pentingnya peran keluarga terhadap keberlangsungan literasi yang ada di Indonesia ini. Nah, sekarang kita membahas bagaimana budaya membaca dan menulis ini berkontribusi dalam bentuk sebuah karakter nih, Kak Robi. Jadi kalau menurut Kak Robi sendiri, budaya literasi ini tuh kontribusinya untuk membentuk karakter atau daya pikir masyarakat kita tuh seperti apa? Ya tentu saja ya kalau kita sering membaca buku otomatis kan kita punya knowledge yang cukup banyak ya, cukup tinggi dibandingkan orang yang tidak membaca buku ya. Itu cukup berpengaruh sekali khususnya di bidang edukasi ya. Kita kan belajar terus kemudian kuliah, setelah kuliah kita harus kerja. Nah, itu penting sekali ketika membaca. Karena ketika kita membaca otomatis kita tuh banyak sekali hal-hal yang kita tahu ya. Karena membaca itu kan jendela dunia ya. Seperti itu. Bukan hanya Google aja sekarang yang jendela dunia, tapi membaca juga jendela dunia kan seperti itu. Jadi kita harus balik lagi sadar akan pentingnya membaca buku gitu. Walaupun bukunya mungkin ya cerita yang sederhana-sederhana ya, remeh-temeh, tapi kita harus biasa teredukasi untuk membaca supaya tadi kita bisa berpikir kritis ya terhadap sebuah masalah. Kemudian ketika kita bisa berpikir kritis otomatis kan kita bisa memberikan solusi ya, solusi setiap permasalahan sosial apalagi kalau misalnya kita nanti kerja di sebuah perusahaan. Ya kan beda tuh outputnya ketika orang yang sering baca sama yang nggak pernah baca kan pasti dia berpikir kritisnya berbeda sekali ya. Seperti itu. Terus kemudian selanjutnya mungkin ada rasa empatik. Jadi biasanya orang yang suka baca buku itu dia punya rasa empatik yang cukup tinggi dibandingkan orang yang tidak membaca buku. Seperti itu. Jadi dia kepekaan sosialnya lebih jauh lebih baik lah dibandingkan orang yang mungkin tidak pernah membaca buku ya seperti itu. Karena dengan baca buku kan otomatis banyak cerita-cerita sosial di dalamnya yang mengedukasi dia supaya dia bisa berbuat baik ya seperti itu. Jadi ke-trigger untuk Oke, berbuat kebaikan. Motivasi lah kasarnya seperti itu. iya betul. Nah, Kita mungkin kita solusi beranjak, ya ya gimana Kak Robi? yang terakhir. Jadi solutif solutif itu memecahkan masalah gitu. Jadi ketika orang yang suka baca buku otomatis dia pasti bisa menyelesaikan masalah ya seperti itu. Jadi masalah apapun yang terjadi di dunianya dia di masyarakat sosial paling krusial lagi seperti itu kira-kira. Ya silakan. Oke, kalau boleh tahu nih, kita beranjak ke karya Kak Robi yang sudah pernah diterbitkan kan ya, sebagai seorang penulis. Sebenarnya boleh nih ambil salah satu karyanya Kak Robi. Sebenarnya apa yang pengen Kak Robi sampaikan dari karya Kak Robi tersebut untuk teman-teman pembaca gitu. Mungkin teman-teman pendengar di sini tuh pengen tahu nih karya salah satu karyanya Kak Robi dan penasaran buat ini, buat baca nantinya. Oke, jadi karya pertama saya itu kan Pedang Api Mahameru ya. Terus kemudian Iya, betul. bercerita tentang fantasi, petualangan. Ya, balik lagi di situ mengajarkan tentang gimana kita toleransi, terus kemudian saling punya relation terhadap teman seperti apa, tolong menolong seperti apa, semangat hidup seperti apa, ya seperti itu. Jadi basic dari saya bikin novel fantasi Pedang Api Mahameru itu sebenarnya terinspirasi dari banyak karya Indonesia yang zaman dulu ya seperti si Buta dari Gua Hantu, si Pitung. Kan kalau misalnya kita lihat zaman sekarang kan nggak ada tuh penulis-penulis yang melanjutkan sejarah ya, cerita sejarah seperti itu ya. Maksudnya literasi fiksi yang sejarah yang legend gitu seperti itu kan nggak ada. Mereka kan lebih suka baca
One Piece misalnya atau Dragon Ball misalnya dan lain-lain. Dan itu kan ya, balik lagi semua semua literasi itu kan dapatnya dari luar. Ya, jadi kalau saya lihat sayang sekali nih nggak ada yang ngisi ya. Kenapa kita sebagai anak bangsa nggak bisa bikin karya yang lokal gitu ya, yang lokal supaya bisa jadi acuan literasi supaya mereka anak-anak kecil ini anak muda itu mau mempelajari budaya Indonesia dari novel itu. Jadi di dalam novel itu ya saya tulis tentang Indonesia ya seperti itu, terus kemudian budaya-budayanya, walaupun dikemas dengan bahasa yang cukup sederhana ya. Karena tadi balik lagi marketnya adalah tadi anak 9 tahun sampai 20 tahunan. Jadi bahasa yang saya pakai itu ya bahasa-bahasa ya anak muda aja gitu. Jadi nggak ada yang berat-beratnya sama sekali seperti itu. Tadi tujuannya tadi balik lagi supaya mereka sadar dan mau membaca karya khususnya anak-anak Indonesia ya seperti itu. Bukannya tidak boleh ya mengkonsumsi dari asing ya, tapi kalau bisa lokalnya dulu lah diberdayakan ya. Karena kalau misalnya kita selalu kalah saing sama asing terus, otomatis semua elemen masyarakat, ekonomi, sosial, budaya masa kita dari asing semua kan itu sangat merugikan ya seperti itu. Terus kemudian Iya, betul. untuk karya yang kedua itu tentang eh, mistis ya, horor ya, seperti itu. Kumpulan cerita horor di sekolah itu sebenarnya fiksi horor ya, tujuan awalnya adalah zaman tahun 90-an 2000-an awal itu saya ingat sekali ada buku novel horor judulnya Ghostbump. Ghostbump ya. Waktu itu kan anak-anak di era segitu tuh baca Ghostbump tuh. Ya buku-buku novel dari luar negeri yang sifatnya tadi tentang horor-hororan ya, seperti itu. Nah, saya tuh sekarang nggak ada yang di ranah seperti itu. Horor sih banyak ya, cuman yang menggantikan Ghostbump itu nggak ada tuh, yang novel berserinya ya. Jadi kalau misalnya saya bikin cerita kumpulan sekolah apa horor di sekolah, mungkin itu baru tahap awal. Mungkin nanti ada kumpulan cerita horor di eh, rumah sakit misalnya, atau mungkin ada di horor di desa misalnya, atau di mana gitu. Jadi ada biar jadi Ghostbump Indonesia lah ya seperti itu. Jadi ada cerita yang bisa jadi kenang-kenangan anak kecil supaya mereka jadi punya apa ya historisnya. Jadi ada sisi historisnya di situ seperti itu. Terus kemudian Oke. juga sebenarnya sih ini lucu juga ya. Saya Iya. bikin horor itu sebenarnya bentuk apa ya? Bentuk persembahan saya buat anak saya sih. Anak saya kan suka minta ceritain Hmm. saya horor, daripada saya cerita Iya, terus betul, kan betul. mendingan bikin bukunya terus kamu baca deh nih buku saya gitu kan. Jadi lebih gampang, lebih enak gitu kan. Suatu saat itu kan buku akan ada terus ya. Nanti kan dikasih Iya, ke betul. anak lagi, ke cucunya, ke siapa gitu kan. Jadi ya jadi legacy lah kasarnya seperti itu. Nah, karya yang ketiga itu Luka yang Terlewatkan itu Iya, kerja betul. sama-sama siswa ya. Kerja sama-sama siswa Hmm. yang tadi klub dialektika tadi ya, Iya. perkumpulan penulis pemula. Nah, itu karya pertamanya itu ya seperti itu. Mungkin nanti ada karya-karya lain ya. Jadi menyusul aja seperti itu. Jadi dengan adanya Letak Pustaka ini saya harap tadi bisa menaungi penulis-penulis muda, penulis-penulis pemula supaya mereka tertrigger buat nulis ya, karena tadi balik lagi menulis itu cukup penting. Kalau kita tidak menulis, kita tidak berliterasi, ini bahaya ya. Bahayanya bisa membuat SDM kita tuh semakin hancur, semakin rendah ya. Kayak misalnya sekarang banyak sekali pengangguran. Kenapa sih pengangguran banyak? Karena SDM kita rendah. Kenapa SDM rendah? Karena kurang literasi ya. Jadi seperti itu kira-kira masalahnya. Jadi Oke. kompleks ya. Nah, kalau teman-teman pendengar atau teman-teman pembaca ini pengen baca karya-karyanya Kak Robi itu, emang bisa dapatnya dari mana sih Kak Robi? Ya bisa langsung beli di Detak Pustaka ya. Di Detak Pustaka tuh ada websitenya. Terus kemudian di Shopee-nya Detak Pustaka juga. Terus kemudian ada di Google juga ya. Jadi sekarang sih banyak ya. Bisa dibeli di toko online seperti itu. Oke, jadi teman-teman yang pengen atau penasaran sama karya-karyanya Kak Robi ini ya, sudah ada 3 naskah yang diterbitkan di Data Pustaka, teman-teman bisa langsung hubungin admin, Data Pustaka di bawah ini, ada nantinya, dan juga teman-teman bisa langsung ke marketplace-nya Data Pustaka. Ada di website, sosial media juga ada, terus, kalau e-commerce itu ada di Shopee, di TikTok, Tokopedia, seperti itu. Nah, tadi juga sudah di-spill ya sama Kak Robi, nantinya akan ada project baru, betul begitu Kak Robi? Ya insya Allah ya. Pastilah harus menulis, harus terus digalakan lah. Nggak boleh nggak boleh enggak ya seperti itu.
Beranjak dari tadi sudah di-spill ya sama Kak Robi, kalau Kak Robi mau ada project baru. Jadi teman-teman sebelum membaca project baru atau naskah baru dari Kak Robi, bisa banget nanti baca karya-karya sebelumnya gitu. Nah, terakhir nih Kak Robi, kalau boleh Kak Robi ngobrol nih kepada teman-teman pendengar sama pembaca Detak Pustaka nih. Kak Robi ini menyampaikan pesan apa nih untuk teman-teman yang apa ya, mulai kehilangan semangat nih untuk memulai membaca atau menulis? Apa nih yang ingin Kak Robi sampaikan ke teman-teman? Ya, sebelumnya sih sebenarnya simpel aja ya. Kalau misalnya kalian itu pengen menulis, sebaiknya menulislah. Karena kalau misalnya kita nggak mulai-mulai, ya kapan bisa? Ya, karena tadi balik lagi kita coba untuk menyampaikan gagasan. Kalau misalnya nggak bisa, ya coba bikin note ya per hari seperti apa. Karena kalau misalnya kalian itu punya pikiran hebat, itu jangan disimpan di kepala kita sendiri, tapi coba diabadikan dalam gagasan ya. Karena siapa tahu ya gagasan kalian itu sangat berguna untuk masyarakat luas ya, seperti itu. Jadi coba untuk lebih sadar, fokus, berani juga untuk memulai dan menyuarakan hati kamu ya. Jadi supaya kita bisa melatih logika kita, perasaan kita, supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana ya, seperti itu. Jadi dengan kita berkarya, otomatis karya kita akan bisa membawa kita menjadi orang yang berguna. Seperti itu aja sih. Oke, jadi itu ya teman-teman, pesan dari Kak Robi. Jadi, teman-teman mulai, apa ya, mulai dari hal-hal kecil dulu deh gitu, kayak, journaling atau apapun yang ada, gagasan, ide-ide yang ada di dalam pikiran teman-teman dicurahkan, seperti itu. Betul ya Kak Robi ya? Ya, betul sekali. Oke. Wah, obrolan hari ini benar-benar membuka mata dan hati kita ya teman-teman. Ternyata menghidupkan budaya menulis dan membaca itu bukan soal besar atau kecilnya langkah, tapi tentang konsistensi dan niat untuk terus belajar. Terima kasih untuk Kak Robi sudah mau diajak ngobrol nih sama tim Detak Pustaka di podcast Kataloka. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Oke, atas insight dan pengalamannya yang sangat luar biasa ya teman-teman. Buat sobat literasi di rumah, yuk mulai lagi bisa dengan membaca 1 halaman buku, sebelum tidur atau menulis 1 paragraf setiap pagi. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil yang sangat berarti ya teman-teman. Oke, kita sudah berada di penghujung, obrolan kita nih teman-teman. Seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Detak Pustaka agar teman-teman tidak ketinggalan episode inspiratif lainnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Robi. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.